Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak belajar bersama ibu ya. Perkenalkan, nama ibu, Ibu Dia. Perkenalkan, nama Ibu Dinda. Ibu adalah mahasiswi dari UPI Kampus Cibiru yang sedang melaksanakan kegiatan PPL di SD Plus Ar-Rahma. Sebelum memulai pembelajaran, coba siapkan alat tulis, buku, dan pastikan anak-anak duduk dengan nyaman ya. Jika sudah, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, mari kita simak pembelajaran hari ini. Mata pelajaran untuk pembelajaran hari ini yaitu ada Bahasa Indonesia, lalu Matematika, PPKN, dan PJOK. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menginterpretasikan data diagram dengan tepat. Melalui kegiatan menulis, siswa dapat membuat karangan cerita tentang denah dan arah mata angin. Melalui kegiatan berlatih, siswa dapat memahami makna lambang Pancasila. Melalui kegiatan mengamati gambar permainan lompat tali, siswa mampu mempraktikkan gerak dengan ketahanan melalui permainan sederhana dengan tepat. Melalui mengamati tabel, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati tabel, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dengan benar. Anak-anak, sekarang coba dibuka buku tematiknya, tema 8, subtema 4, ayo berlatih, halaman 166. Anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan contoh dari diagram. Nah, diagram ini jenisnya adalah diagram batang. Yuk kita coba baca diagram batang ini bersama-sama. Yang pertama, batang berwarna biru. Ini menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Mawar. Yang kedua, batang berwarna merah menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Anggrek. Yang ketiga, batang berwarna hijau menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Kamboja. Dan yang terakhir, batang berwarna ungu menunjukkan banyaknya rumah di Jalan Lili. Lalu selanjutnya, ada berapa banyak rumahnya? Nah, di Jalan Mawar, diagram menunjukkan ada 35 rumah. Di Jalan Anggrek, diagram menunjukkan ada 45 rumah. Di Jalan Kamboja, diagram menunjukkan ada 50 rumah. Dan di Jalan Lili, diagram menunjukkan ada 60 rumah. Sudah bisa membaca diagram batang ini? Coba kalau sudah bisa, sekarang kita coba menjawab soal-soal yang ada di bawah. Nomor 1, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Coba, apa ya jawabannya? Betul, rumah di Jalan Lili. Ada rumah sebanyak 60 rumah. Nah, Jalan Lili ini pada diagram ditunjukkan dengan batang berwarna ungu. Nomor 2, di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Iya, betul, rumah di Jalan Mawar sebanyak 35 rumah. Jalan Mawar ini ditunjukkan oleh batang berwarna biru. Pintar. Nomor 3,
Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar? Nah, coba kita lihat. Rumah di Jalan Kamboja sebanyak 50 rumah. Lalu rumah di Jalan Mawar sebanyak 35 rumah. Jadi nanti rumah di Jalan Kamboja dikurangi rumah di Jalan Mawar. Jadi 50 dikurangi 35 sama dengan 15. Sehingga banyak perbedaan rumah di Jalan Kamboja dan Jalan Mawar adalah sebanyak 15 rumah. Nomor 4. Berapa banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja? Nah, seperti tadi caranya. Kita lihat, rumah di Jalan Lili sebanyak 60 rumah. Rumah di Jalan Kamboja sebanyak 50 rumah. Jadi, rumah di Jalan Lili dikurangi rumah di Jalan Kamboja. 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Sehingga banyak perbedaan rumah di Jalan Lili dan Jalan Kamboja adalah sebanyak 10 rumah. Nomor 5. Berapa banyak rumah semuanya? Nah, kali ini kita akan menjumlahkan rumah di Jalan Mawar, rumah di Jalan Anggrek, rumah di Jalan Kamboja, dan rumah di Jalan Lili. Jalan Mawar ada 35 rumah, Jalan Anggrek ada 45 rumah, Jalan Kamboja ada 50 rumah, dan Jalan Lili ada 60 rumah. Jadi 35 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 60 sama dengan 190. Sehingga banyak rumah semuanya adalah 190 rumah. Selanjutnya, ada yang tahu tidak landasan negara Indonesia? Betul, Pancasila. Coba semuanya sudah pada hafal belum sila-sila pada Pancasila? Kalau sudah pada hafal sila-sila pada Pancasila, ada yang tahu juga tidak simbol-simbol sila pada Pancasila? Kalau sudah tahu dan paham, ayo kita coba untuk berlatih. Sekarang kita coba isi tabel yang ada di halaman 178. Di tabel tersebut ada kolom pernyataan, kolom pengamalan Pancasila keberapa, bunyinya bagaimana, dan simbolnya seperti apa. Nomor 1. Berdiskusi menentukan program. Coba berdiskusi termasuk pengamalan sila keberapa ya? Betul, sila keempat. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba sila keempat simbolnya apa? Betul, kepala banteng. Nomor 2, bekerja sama mengerjakan tugas. Nah, bekerja sama ini termasuk pengamalan sila keberapa? Sila ketiga, betul. Bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Nomor 3, memberi kesempatan semua berpendapat. Nah, memberi kesempatan semua berpendapat termasuk ke dalam sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Nomor 4, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab, termasuk pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol sila ke-1 adalah bintang. Dan yang terakhir nomor 5, membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian, termasuk sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai.
Selanjutnya, kita akan membahas denah lokasi dan arah mata angin. Ada yang pernah tahu apa itu denah lokasi dan arah mata angin? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari suatu tempat. Nah, gambar yang ada di samping ini merupakan salah satu contoh dari denah lokasi. Sedangkan arah mata angin adalah panduan yang digunakan untuk menentukan arah angin. Nah, ini dia adalah arah mata angin. Ada keterangannya ya. U adalah utara, TL adalah timur laut, T adalah timur, TG tenggara, S selatan, BD barat daya, B barat, dan BL barat laut. Setelah tadi kita mengetahui apa itu denah lokasi dan arah mata angin, sekarang di halaman 183 kita akan mencoba membuat karangan. Tapi membuat karangan ini kita harus mencantumkan hal-hal yang ada di bawah ini. Nomor 1, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Nomor 2, sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Nomor 3, selama perjalanan, Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Dan nomor 4, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia contoh karangan yang Ibu buat. Karangan yang Ibu buat ini mencakup keempat poin yang tadi disebutkan. Coba kita baca sama-sama ya. Pada hari Minggu, Udin bersama teman sekelasnya akan melaksanakan perjalanan pada kegiatan pramuka. Mereka berkumpul pada pukul 7 pagi di lapangan sekolah. Rencananya, mereka akan pergi mengelilingi lingkungan sekitar. Sebelum melakukan perjalanan, Udin dan teman-temannya membaca denah lokasi tempat mereka akan berjalan-jalan. Di denah, mereka akan menyusuri tempat mulai dari sekolah, rumah warga, kebun, sungai, dan kembali ke sekolah. Selama perjalanan berlangsung, Udin dan teman-temannya selalu bekerja sama. Ada yang membaca denah, ada yang menunjukkan jalan, dan ada yang selalu menjaga satu sama lain. Tidak lupa, mereka saling menyemangati dan mengobrol bersama. Sepanjang perjalanan, mereka juga bernyanyi bersama. Setelah perjalanan selesai, Udin dan teman-temannya kembali berkumpul ke sekolah. Mereka merasa senang telah melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Akhirnya, Udin dan teman-temannya kembali ke rumah masing-masing. Nah, coba kita perhatikan permainan yang ada pada gambar tersebut. Nah, di sini ada permainan lompat tali. Ada yang masih ingat permainan lompat tali? Ya, tentu masih ingat ya. Sekarang juga kalian pasti di rumahnya suka bermain lompat tali. Nah, lompat tali ini bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet ini dijalin sampai membentuk tali yang panjang. Nah, menjalin karet termasuk membuat karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik nih. Lalu di sini ada kegiatan untuk melatih daya tahan kaki. Ada 6 kegiatan atau tahap untuk melatih daya tahan kaki. Tahap yang pertama yaitu berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Nanti kalian berdiri tegak ya dan buka kaki selebar bahu. Yang kedua, coba letakkan kedua tangannya di belakang kepala. Setelah itu, lakukan gerakan jongkok. Tahap yang keempat adalah angkat kedua kaki bersama-sama, meloncatlah setinggi yang kamu mampu. Setelah itu, saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan. Kembali lagi pada posisi jongkok. Setelah itu, lakukan kegiatan tersebut berulang kali ya. Nanti bisa kalian lakukan kegiatan melatih daya tahan kaki di rumah secara mandiri.
Selanjutnya, buka buku tematiknya halaman 198. Kita lihat, kita amati tabel tersebut. Nah, ini adalah contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Sila pertama ada yang masih ingat apa? Ya betul, di sini sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya seperti apa ya? Iya, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Atau bisa juga nih, ada teman kita yang agamanya Kristen. Kita itu harus saling menghargai, menghormati teman kita yang berbeda agama. Walaupun berbeda agama, tetapi tetap satu Indonesia. Lalu, sila yang kedua, bunyinya apa? Iya betul, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya yaitu berani membela orang yang salah. Lalu sila yang ketiga bunyinya apa? Ya, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh sikap pengalaman sila yang ketiga adalah menolong orang lain tanpa meminta imbalan. Nah, kalian nih kalau misalnya menolong orang lain, jangan minta aku habis menolong kamu, lalu hadiahnya apa? Nah, itu adalah tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan menolong orang itu harus dengan ikhlas. Selanjutnya sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikapnya adalah mau mendengarkan pendapat teman atau guru. Jadi jika ada teman ataupun guru ataupun orang lain yang sedang berbicara, itu harus didengarkan ya. Lalu sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya adalah bersikap adil terhadap semua teman. Coba kita amati lagi nih gambar, ada cerita mengenai Siti dan teman-temannya sangat senang melaksanakan kegiatan amal dan kegiatan penghijauan. Nah, Siti ini dan teman-temannya bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Siti dan teman-temannya telah berkarya untuk kepentingan sekolah. Siti dan teman-teman juga membuat laporan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Laporannya adalah laporan hasil penjualan barang bekas yang telah dilaksanakan. Nah, di sini ada tabelnya ya. Tabel laporan hasil penjualan barang bekas. Ada tabelnya di buku tematik halaman 210. Coba kita lihat di sini ada 4 barang yang didonasikan kepada teman yang tidak mampu. Nah, barang pertama, coba kita lihat mainan bekas. Diterimanya ada 15 mainan bekas. Lalu dijual mainan bekasnya itu sebanyak 15. Nah, sisanya 0. Selanjutnya, nama barang yang kedua ada sepatu bekas. Penerimaannya ada 35 nih sepatu bekas. Lalu dijual 30, sisanya 5. Jadi 35 dikurangi 30 hasilnya 5. Selanjutnya, yang ketiga ada buku bekas. Yang diterimanya ada 40. Lalu buku tersebut dijual 35, sisanya 5. Ada lagi nih barangnya pakaian bekas. Banyak penerimaannya ada 55 pakaian bekas, lalu dijual 40, sisanya 15. Nah, di sini ada tabel juga laporan barang terjual. Nah, di sini tabelnya hanya barang yang terjual saja. Kalau di tabel sebelumnya itu kan ada barang penerimaan. Nah, sekarang hanya barang terjual. Nanti kalian bisa membuat tabel laporan barang diterima ya. Coba kita lihat lagi laporan barang terjual. Nih tabelnya. Sudah benar kan ya tadi barang yang pertama ada mainan bekas. Barang yang terjualnya ada 15. Lalu barang yang kedua ada sepatu bekas. Barang yang terjualnya sebanyak 30. Lalu barang yang ketiga ada buku bekas.
barang yang terjualnya sebanyak 35, dan yang terakhir pakaian bekas, barang yang terjualnya ada 40. Apakah anak-anak sudah mengerti mengenai pembelajaran hari ini? Jika ada yang belum dimengerti, anak-anak boleh bertanya kepada ibu atau bapak guru melalui chat WA, atau bisa juga tanyakan kepada orang tua kalian di rumah ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.